Setiap malam Jumat, aroma soto dari warung yang sudah lama ditutup itu masih tercium. Seolah Sarti belum berhenti memasak dendamnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi, berdirilah sebuah rumah sederhana di tepi jalan poros desa. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi selalu tampak hidup setiap pagi. Dari dapurnya mengepul aroma kaldu yang gurih, berpadu dengan bau daun bawang yang baru dipotong. Di halaman depan ada papan kayu bertuliskan Warung Soto Bu Sarti, asli Banyuwangi. Setiap pagi warung itu tak pernah sepi. Para sopir angkot, petani, hingga pegawai kantor kecil di kecamatan, semuanya suka mampir untuk semangkuk soto hangat yang konon rasanya paling nendang di sekitar situ. Orang-orang mengenal pemiliknya, sepasang suami istri bernama Sarti dan Warto. Warto dikenal sebagai sosok yang ramah dan pandai berbicara. Ia sering terlihat bercanda dengan pelanggan, sesekali menepuk pundak mereka sambil tertawa lebar. Dari luar, ia tampak seperti suami yang ideal, pekerja keras, penyayang, dan bangga dengan usaha kecilnya. Sedangkan Sarti, perempuan berwajah teduh dengan rambut yang selalu digelung rapi, lebih pendiam. Ia jarang bicara banyak kecuali untuk menawarkan tambahan soto atau sambal kepada pelanggan. Tapi senyumnya lembut dan cara bicaranya menenangkan. Banyak orang bilang, warung Bu Sarti itu bukan cuma enak sotonya tapi juga suasananya. Adem seperti makan di rumah sendiri. Dari luar rumah tangga mereka tampak sempurna, tapi dari dalam semua itu cuma kulit tipis yang menutupi luka yang sudah menganga. Waktu bukan suami yang sebaik yang orang kira. Begitu warung tutup dan pelanggan pulang, wajah ramahnya berubah dingin, matanya berat dan tajam. Ia mudah marah, terutama kalau uang hasil jualan hari itu tidak sesuai harapannya. Cuma segini, kamu ngapain aja di dapur, hah? Bentaknya suatu malam, membanting piring di lantai. Sarti hanya diam, menunduk sambil menyapu serpihan piring itu. Orang sepi, Pak. Hujan dari pagi, jawabnya pelan. Tapi setiap kata lembut yang keluar dari mulutnya seperti bensin yang disiram ke api. Alasan, selalu alasan. Warto berteriak lagi, sebelum berlalu dan menutup pintu kamar dengan keras. Dari balik tembok kayu, suara piring jatuh itu terus menggema di kepala Sarti. Ia duduk di dapur, menatap panci besar yang masih hangat, dengan sisa kuah soto yang belum dicuci. Dari kuah itu menguap aroma gurih yang seharusnya membuat tenang. Tapi malam itu terasa aneh, seolah ikut menyimpan amarah yang sama dengannya. Hari berganti hari, Warto makin jarang pulang tepat waktu. Kadang ia bilang sedang beli bahan di pasar kota, tapi uangnya justru habis entah kemana. Beberapa tetangga mulai berbisik, mengatakan mereka sering melihat Warto di warung kopi di ujung jalan, bersama seorang perempuan muda yang bukan istrinya. Sarti pura-pura tak tahu, tapi setiap bisikan itu seperti duri kecil yang menancap di dadanya. Ia memasak, mencuci, melayani pelanggan, tapi matanya semakin kosong. Setiap kali Warto pulang, ia tetap menyajikan makanan di meja dengan senyum hambar. "Makan, Pak, sotonya baru," katanya pelan. Warto jarang menjawab, kadang hanya makan tanpa bicara, lalu pergi tidur. Namun malam-malam seperti itu bukan hanya sunyi. Ada sesuatu yang tumbuh di hati Sarti. Sesuatu yang perlahan mengisi ruang kosong di antara diam dan amarah. Kebencian. Kebencian yang tidak meledak, tapi mengendap seperti minyak yang terus dipanaskan perlahan di atas api kecil. Sarti mulai berubah tanpa ia sadari. Tatapannya lebih dingin, tangannya bekerja tanpa rasa. Kadang ia memotong daging terlalu kuat, hingga pisaunya menembus talenan. Kadang ia menatap darah yang menetes dari daging sapi segar. Dan entah kenapa pikirannya melayang ke wajah suaminya. Di warung, pelanggan tetap datang. Juriatis memuji rasanya. Tetif menganggap Sarti dan Warto pasangan yang serasi. Tapi di balik itu, rumah mereka semakin hampa. Suara tawa sudah lama tidak terdengar. Bahkan ayam-ayam di halaman pun seakan tahu bahwa rumah itu menyimpan ketegangan. Suatu malam Warto pulang dalam keadaan mabuk. Matanya merah, langkahnya goyah. "Kamu ini istri macam apa?" katanya dengan suara berat. "Warung makin sepi, uang makin habis. Lihat dirimu, bau dapur nggak kayak perempuan lain." Sarti menatapnya dari meja dapur, tidak menjawab. Dia hanya menggenggam pisau daging yang baru selesai digunakan untuk memotong sapi. Pisau itu masih mengilap, dengan sisa minyak di ujungnya.
Kalau memang kamu malu punya istri kayak aku, katanya pelan, kenapa enggak sekalian cari yang baru aja? Warto tertawa keras dan kasar. Udah, mungkin aku bakal cari, katanya sambil menendang ember di dekat kakinya. Suara air tumpah membasahi lantai. Pisau di tangan Sarti bergetar. Tapi Isnu menahan diri. Malam itu ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk di dapur, menatap kosong ke arah panci besar tempat ia biasanya merebus daging. Air di dalamnya bergolak pelan, menghasilkan suara kecil seperti bisikan. Dalam kepalanya suara itu seperti memanggil, masak saja semuanya sampai lunak, sampai habis. Beberapa hari kemudian Sarti mulai jarang bicara. Ia bekerja seperti mesin. Bahkan pelanggan mulai menyadari senyumnya tidak lagi hangat. Bu Sarti kelihatan capek ya? Tanya salah satu pelanggan tetap. Iya, mungkin karena Pak Warto juga sibuk, jawab yang lain. Tidak ada yang tahu bahwa di setiap malam, setelah warung tutup, Sarti duduk sendirian di dapur, menatap panci besar yang kosong. Ia sering membayangkan sesuatu mendidih di dalamnya. Bukan daging sapi, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Ia mendengar suara langkah Warto dari kamar, mendengar suaminya berdengkur tanpa beban, dan ia menatap pisau di atas meja, tajam dan berkilat di bawah lampu minyak. Kadang ia tertawa kecil, kadang meneteskan air mata tanpa suara. Zui dalam pikirannya, ia tahu semua ini tidak normal. Tapi di hatinya ia merasa tenang setiap kali membayangkan dunia tanpa Warto. Pagi berikutnya, mereka sarapan seperti biasa. Warto duduk sambil membaca koran lama, sementara Sarti menuangkan soto ke mangkuk. Ia memperhatikan suaminya dengan pandangan datar. Pak, katanya tiba-tiba, kalau aku mati duluan, apa kamu bakal kangen? Warto mendengus. Ngomong apa sih? Makan aja udah. Ia tidak tahu di balik senyum tipis Sarti, ada sesuatu yang sudah mulai rusak dan tak bisa diperbaiki lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Warung tetap buka, pelanggan tetap datang. Tapi malam demi malam, batas antara pikiran dan kenyataan dalam diri Sarti semakin kabur. Ia mulai mendengar suara di dalam rumah. Suara yang berbisik dari dapur, dari panci yang tergantung, dari air mendidih di atas kompor. Suara itu lembut tapi menusuk. Semuanya bisa berakhir di sini, di dapur ini. Dan setiap kali Sarti menatap wajah Warto, ia tak lagi melihat suaminya. Ia melihat bahan masakan, potongan daging yang siap direbus, siap dilunakkan oleh api. Ia sendiri tak tahu kapan pikiran itu menjadi nyata. Tapi satu hal pasti, malam ketika ia berhenti takut adalah malam ketika segalanya benar-benar dimulai. Malam ketika rumah yang tampak bahagia itu berubah menjadi dapur neraka yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di Banyuwangi. Warung soto milik Sarti kini menjadi buah bibir di kampung itu. Setiap pagi, antrean pembeli sudah mengular di depan warung bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Asap tipis mengepul dari dapur, menyebarkan aroma kaldu yang membuat siapapun menelan ludah. Banyak yang bilang, rasa soto Bu Sarti makin enak belakangan ini. Dagingnya empuk, kuahnya lebih gurih, dan aromanya begitu kuat hingga menggoda dari jauh. Tak ada yang tahu bahwa semua perubahan itu terjadi setelah Warto menghilang. Menurut cerita yang beredar, suami Sarti pergi merantau ke Jember untuk bekerja di toko kelontong milik temannya. Sarti sendiri yang mengatakan itu, dengan wajah datar dan suara lembut. Dia pamit, katanya mau bantu usaha di sana. Begitu ucapnya tiap kali orang bertanya. Tak seorang pun curiga. Mereka hanya mengangguk dan berkata bahwa Warto memang pekerja keras. Tapi ada satu hal yang membuat sebagian orang heran. Sejak kepergian Warto, Sarti semakin tertutup. Ia tidak lagi mengizinkan siapapun masuk ke dapurnya. Bahkan pegawai yang biasanya membantu menyiapkan bahan pun kini hanya boleh sampai meja depan. Biarkan saya yang urus bagian rebus-rebusan, katanya tegas. Dan dari saat itu, dapur kecil di belakang warung itu menjadi wilayah terlarang. Tidak ada yang boleh tahu apa yang terjadi di balik pintu kayu itu. Salah satu pegawainya, seorang gadis bernama Mira, pernah mencoba mengintip karena penasaran. Suatu pagi, saat Sarti sedang melayani pelanggan di depan, Mira membuka sedikit pintu dapur yang biasanya terkunci dari dalam. Dia hanya ingin melihat sekilas panci besar yang selama ini disebut-sebut sebagai rahasia racikan. Tapi yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Di atas tungku,
Ada panci logam besar dengan tutup tertutup rapat. Uap panas keluar dari celah-celahnya, dan suara gemuruh air mendidih terdengar jelas. Tapi yang membuat Mira ketakutan adalah bau yang aneh. Bukan hanya bau kaldu, tapi ada aroma lain yang menusuk hidung, seperti bau logam hangus bercampur daging yang terlalu lama direbus. Ya, buru-buru menutup pintu lagi. Saat Sarti kembali ke dapur, tatapannya tajam menembus. Tadi kamu kesini. Suaranya tenang tapi dingin seperti air yang hampir beku. Mira gelagapan. Enggak Bu, cuma ambil sendok di dekat pintu. Sarti tersenyum tipis. Kalau kamu suka ngintip-ngintip, kamu bisa kepanasan nanti. Dapur itu bahaya. Sejak hari itu, Mira tidak pernah berani mendekati pintu dapur lagi. Pelanggan terus berdatangan dan warung makin terkenal. Bahkan ada yang datang dari kota hanya untuk mencicipi soto Bu Sarti Banyuwangi, yang katanya beda dari yang lain. Banyak yang mencoba menebak resep rahasianya. Ada yang bilang karena dia pakai kaldu tulang muda. Ada yang yakin karena campuran rempah Madura yang langka. Tapi setiap kali orang bertanya, Sarti selalu menjawab dengan kalimat yang sama, diiringi senyum aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Rahasianya cuma satu, bumbu cinta dari rumah tangga. Namun bagi orang yang memperhatikan lebih dekat, Sarti sudah tidak seperti dulu. Matanya sering kosong, seolah melihat sesuatu yang tak ada di hadapan. Dia bekerja tanpa ekspresi, memotong daging dengan ritme yang terlalu tenang, menyiangi bahan sambil melamun. Kadang kalau pelanggan datang terlalu malam, mereka melihat Sarti masih di dapur, menatap panci besar itu lama sekali, seakan sedang berbicara dengan seseorang di dalamnya. Seorang tetangga bernama Bu Minah pernah lewat malam-malam dan melihat dari jendela dapur yang sedikit terbuka. Sarti duduk di kursi, menatap panci yang mendidih, sambil bicara pelan. "Kamu suka, kan? Lihat, aku tetap masak buatmu." Suaranya sayup tapi jelas. Bu Minah segera berlari pulang. Tapi sejak malam itu ia tak pernah berani makan soto di warung itu lagi. Waktu berjalan, dan aroma khas dari dapur Bu Sarti mulai jadi misteri yang membingungkan warga. Setiap malam, bau itu keluar lewat celah atap, campuran gurih dan amis yang sulit dijelaskan. Bahkan anjing-anjing di sekitar sering menggonggong ke arah belakang rumahnya, seolah ada sesuatu yang mengusik. Tapi setiap kali orang datang menanyakan bau itu, Sarti selalu menutup pembicaraan dengan cepat. Itu mungkin kaldu yang tumpah ke tungku," katanya ringan. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Suatu pagi, Sarti bangun lebih cepat dari biasanya. Ia berjalan ke dapur, menyalakan tungku, dan membuka tutup panci besar itu. Uap panas langsung menyeruak keluar, memenuhi ruangan. Di balik kepulan itu, ia menatap cairan pekat berwarna kecoklatan. Dan di dalamnya tampak potongan-potongan daging yang mulai lunak. Ia mengaduk pelan dengan sendok panjang, senyum kecil muncul di wajahnya. "Lihat, aku masih bisa masak sebaik dulu," gumamnya lirih, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ia mentap uap itu lama-lama, sampai matanya memerah. "Sekarang kamu nggak bisa marah lagi, kan?" Ia menutup panci itu perlahan, lalu melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Hari itu pelanggan memuji sotonya lagi. "Bu, ini dagingnya empuk banget. Kayak baru dipotong pagi ini," kata seorang sopir truk sambil menyeruput kuahnya. "Iya, resepnya beda," jawab Sarti datar. Tangannya gemetar sedikit saat menyendok kuah ke mangkuk. Dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik pelan. Suara yang ia kenal, suara yang dulu sering memaki. Tapi kini terdengar lembut. "Tambah garamnya, Sar. Kurang asin." Ia menatap panci itu sekilas, lalu tersenyum tipis. Hari berganti minggu. Sarti makin kurus, tapi warung makin ramai. Dia seperti tidak pernah tidur. Setiap malam suara air mendidih dari dapur tidak berhenti, seolah panci itu hidup sendiri. Kadang tetangga mendengar suara langkah kaki di dapur, padahal warung sudah tutup. Suara kursi diseret, sendok jatuh, atau bisikan samar. Beberapa kali, orang yang lewat malam hari mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di dekat tungku. Tapi ketika didekati, hanya ada Sarti sendirian, menatap kosong ke arah panci besar yang masih mengebul. Suatu sore, Mira memberanikan diri bicara lagi. "Bu, saya mau bantu di dapur, biar ibu nggak capek," katanya penuh perhatian. Tapi Sarti langsung memandangnya dengan mata tajam. "Tidak perlu. Dapur itu urusan saya, kamu urus saja depan." Nada suaranya dingin membuat Mira menelan ludah. Ia mundur perlahan tapi sempat melihat sesuatu aneh di ujung meja dapur.
potongan kain batik yang kotor dan berlumur noda coklat gelap. Ia mengenali motifnya, sama seperti sarung yang dulu sering dipakai Pak Warto. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi halaman rumah Sarti yang becek. Dari luar terlihat cahaya tungku masih menyala. Sarti duduk di kursinya, menatap panci besar itu lagi. Tangannya menggenggam sendok sayur panjang, juga menatap cairan kental di dalamnya. Lalu bicara pelan, hampir seperti doa. Sekarang kamu nggak bisa kemana-mana, Warto. Kamu di sini bersamaku. Aku nggak butuh siapa-siapa lagi. Suaranya serak tapi tenang. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam dapur hanya terdengar suara air mendidih yang pelan, tapi konstan. Seperti detak jantung yang tak mau berhenti. Keesokan paginya, saat warung buka, Sarti seperti biasa tersenyum pada pelanggan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik dapur yang hangat itu. Mereka hanya menikmati soto mereka, menyapu kuahnya sampai habis, sambil memuji rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Sarti berdiri di belakang meja, menatap mereka satu persatu. Dalam matanya ada kebanggaan yang aneh. Bukan karena warungnya ramai, tapi karena rahasia di dapurnya aman, setidaknya untuk sementara waktu. Dia beritahu Tianda Weiss yang sangat berani mencurigainya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa rasa gurih yang mereka nikmati berasal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimasak manusia. Dan malam itu, ketika warung tutup, Sarti menyalakan tungkunya lagi. Api menyala biru di bawah panci besar itu, memantulkan cahaya di wajahnya yang pucat. Dia membelai sisi panci dengan lembut, lalu berbisik, "Besok kita masak lagi ya. Masih ada yang belum habis." Malam itu, angin dari arah utara berhembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pisang di belakang rumah menepuk-nepuk satu sama lain, seperti suara tepukan tangan yang tak berirama. Langit Banyuwangi tampak berat, gelap, dan tak bersahabat. Di dalam rumah yang hangat karena tungku dapur masih menyala, Sarti duduk di meja kecil, menghitung uang hasil jualan hari itu. Tangannya lelah, matanya sayu. Tapi ia tetap menghitung berulang-ulang, memastikan tidak ada yang kurang. Dari kamar, suara langkah kaki terdengar. Pelan di awal, lalu semakin keras seperti seseorang yang menahan marah. Cuma segini, suara Warto menggema. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya masih berbau alkohol. Bajunya kusut, matanya merah. "Kamu jualan dari pagi sampai malam cuma dapat segini?" Sarti tidak menjawab. Juga tahu kalimat itu bukan pertanyaan, tapi pembuka pertengkaran yang sudah ia hafal nadanya. "Tadi sepi, Pak. Hujan siang, orang nggak banyak keluar," jawabnya perlahan. Warto mendengus menyambar uang di meja dan menghitung cepat, lalu melemparnya kembali. "Bohong kamu. Uang segini nggak masuk akal. Kamu sembunyikan ya?" Ia menatap istrinya dengan mata liar. Sarti tetap diam. Tangannya meremas ujung kain sarung yang ia kenakan, menahan getaran amarah yang mulai naik ke tenggorokan. "Pak, jangan selalu curiga. Saya capek kerja seharian. Kalau nggak percaya, hitung sendiri bahan-bahannya," ucapnya akhirnya. Dengan nada yang berusaha tetap tenang. Tapi nada itu justru membuat Warto makin tersulut. "Jangan mengajari aku, Sar. Aku kepala rumah ini," teriaknya sambil menendang kursi hingga terjatuh. Turi kayu berderak memenuhi ruangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sarsi tidak menunduk. Dia berdiri, pandangannya menatap langsung mata suaminya tanpa takut. "Kepala rumah tangga macam apa yang pulang mabuk tiap malam?" Katanya pelan tapi tajam seperti pisau yang baru diasah. Warto terdiam sesaat, mungkin terkejut mendengar istrinya berani bicara seperti itu. Tapi sesaat kemudian, amarahnya pecah. "Kamu mulai kurang ajar sekarang?" Sarti melangkah mundur perlahan, tubuhnya gemetar tapi wajahnya tetap menatap lurus. "Saya cuma capek, Pak. Capek terus disalahin, dicurigain, dimarahin." Air matanya mulai menetes tapi suaranya tak bergetar. "Saya kerja buat warung ini, masak dari pagi sampai malam. Tapi Bapak nggak pernah bilang terima kasih." Hening. Hanya suara api di tungku dapur yang mendesis, seperti ikut menyimak. Lalu suara tawa pelan dari Warto pecah di udara. Tawa itu tidak bahagia. Ada nada sinis dan getir di dalamnya. "Terima kasih. Kamu pikir aku makan ucapanmu? Yang aku mau hasilnya, Sar. Bukan omongan manis." Ia melangkah mendekat, tapi langkahnya berat dan goyah. Sarti mundur sampai punggungnya menyentuh dinding.
John ingin berteriak tapi tenggorokannya kering. "Pak, jangan lagi seperti ini," katanya dengan sisa keberanian yang tersisa. "Saya takut." Tapi Warto justru menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara marah dan kelelahan. "Takut? Dari dulu kamu bilang takut, tapi tetap nggak berubah." Sebuah benda jatuh dari meja, entah gelas, entah sendok. Suaranya memecah keheningan. Lalu hening lagi. Hanya detik jam dinding yang terdengar, berdetak perlahan, seperti menghitung sesuatu yang tak seorang pun tahu kapan berhenti. Di luar, hujan mulai turun. Rintiknya menimpa atap seng, menambah bunyi monoton yang menekan udara. Sarti berdiri di dapur, tangannya memegangi sisi meja, napasnya berat. Dewi Warto berbalik, berjalan ke ruang depan, tapi kemudian berhenti di tengah langkah. "Ingat, Sar," katanya pelan tanpa menoleh. "Kalau warung ini hancur, kamu juga yang aku salahkan." Lalu ia melangkah lagi, suaranya hilang di antara bunyi hujan. Sarti masih berdiri di tempatnya. Matanya menatap api kecil di tungku. Cahaya jingganya menari di permukaan panci besar yang mengkilap. Di pantulan logam itu, ia melihat wajahnya sendiri. Lelah, kosong, tapi di baliknya ada sesuatu yang berubah. Dia menatap bayangan itu lama, hingga matanya memerah. "Sudah cukup," gumamnya lirih, seolah bicara pada bayangan itu. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Hujan belum juga reda. Warto sudah di kamar, dan rumah kembali sunyi. Tapi di dalam diri Sarti ada sesuatu yang berisik. Suara-suara kecil dari masa lalu yang datang satu persatu, menggema seperti gema dari sumur tua. Suara ejekan, makian, bentakan malam-malam yang dipenuhi tangis. Semua tumpang tindih sampai akhirnya menyatu menjadi satu kalimat. "Selesai sudah." Sarti berjalan ke dapur, menyalakan lampu minyak. Dapur itu kini terasa berbeda. Bau rempah yang biasanya menenangkan justru terasa seperti kabut yang menyesakkan. Ia duduk di kursi kecil dekat tungku, menatap panci besar yang tutupnya masih terpasang. Air di dalamnya masih hangat dari rebusan sore tadi. Jam membukanya perlahan, dan uap panas langsung menyeruak. Di dalam kabut uap itu, ia melihat sesuatu yang samar, seperti wajah seseorang yang tersenyum dingin. Ia memejamkan mata, menahan napas, lalu menutup kembali tutupnya. Dari kamar terdengar suara Warto memanggil pelan, mungkin setengah sadar, "Sar, air." Tapi Sarti tidak menjawab. Ia duduk diam, memeluk lutut, menatap ke arah pintu kamar yang tertutup. Hujan di luar makin deras dan setiap tetesnya terdengar seperti hitungan waktu yang semakin cepat. Lalu, di tengah kesunyian itu, sesuatu dalam diri Sarti berubah. Bukan ledakan, bukan teriakan, hanya semacam kesadaran baru. Sebuah keyakinan yang lahir dari luka yang terlalu lama dibiarkan. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju meja, menatap sekeliling dapur. Di situ ada semua benda yang ia kenal selama bertahun-tahun. Talenan, pisau dapur, sendok kayu, panci kaldu. Semuanya tampak biasa, tapi malam itu tidak lagi terasa biasa. Malam itu, dapur tidak lagi sekadar tempat memasak. Ia merasa seperti berdiri di tengah panggung tempat sesuatu akan berakhir. Ketika petir menyambar di luar, dan cahaya putih sesaat menerangi ruangan, bayangan Sarti memantul di dinding, tegak, tanpa ragu. Sesaat kemudian, kilat padam dan dunia tenggelam dalam gelap yang pekat. Tak ada yang tahu apa yang terjadi sesudahnya. Tidak ada teriakan, tidak ada suara benturan keras. Hanya keheningan yang begitu panjang. Sampai akhirnya, dari arah dapur, terdengar suara sendok jatuh ke lantai. Bunyi kecil yang hampir tak berarti, tapi cukup untuk menandai bahwa sesuatu baru saja selesai. Ketika fajar menyingsing, hujan telah berhenti. Langit Banyuwangi berwarna kelabu seolah menolak terang. Di dalam rumah itu dapur masih mengeluarkan bau yang aneh. Bukan aroma kaldu, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sarti duduk di kursi, diam. Matanya kosong, menatap lantai tanpa fokus. Di hadapannya, panci besar tertutup rapat, dan dari celah kecilnya keluar uap tipis yang berputar perlahan, naik ke udara, lalu lenyap. Dan sejak pagi itu, Warto tak pernah terlihat lagi oleh siapapun. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan denting jam tua di ruang tamu yang terdengar pelan, seolah menjadi saksi bisu dari dosa yang baru saja terjadi. Sarti berdiri di dapur. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran meski udara malam begitu dingin.
Di hadapannya, tubuh Warto tergeletak kaku di lantai. Dengan mata masih terbuka, menatap langit-langit. Pandangan kosong itu membuat jantung Sarti berdebar tak karuan. Ia tidak pernah menyangka tangannya sendiri akan melakukan hal sejauh ini. Awalnya hanya dorongan untuk melawan, tapi amarah yang selama ini ditahan, menumpuk seperti bara yang akhirnya meledak tanpa kendali. Sarti mundur beberapa langkah, menatap tangan yang berlumuran darah. Yudhivin masih bernapsing tapi dadanya terasa sesak. Tangannya dingin, tubuhnya menggigil. Ia menatap ke arah pintu, ingin lari tapi langkahnya berat. Pikiran berkecamuk. Kalau ia lari sekarang, tetangga pasti akan curiga. Kalau ia melapor, hidupnya akan berakhir di penjara. Ia tidak ingin itu. Ia tidak ingin semua perjuangannya membangun warung, bertahan dari siksa, bertahun-tahun hidup dalam teror, berujung di balik jeruji. Lalu matanya menangkap sesuatu. Panci besar di sudut dapur, yang biasanya ia gunakan untuk memasak kaldu. Panci itu berdiri tegak, kosong, masih berkilau terkena pantulan lampu. Pandangannya terpaku lama pada benda itu. Suara di kepalanya berbisik, pelan tapi jelas. Kamu bisa menghapus semua jejaknya. Ia menutup telinga, tapi suara itu makin keras. Berputar-putar dalam pikirannya seperti mantra yang tak bisa dihindari. Dia mencoba menepisnya. Namun sesuatu di dalam dirinya sudah berubah. Dia berjalan mendekat ke arah tubuh Warto. Suaminya yang dulu ia cintai, yang dulu ia panggil dengan lembut setiap pagi, kini hanyalah sosok dingin yang seakan tidur selamanya. Kamu yang memaksa aku begini. Gumam Sarti, suaranya serak nyaris tak terdengar. Tangannya meraih pisau dapur yang tergeletak di meja. Pisau itu masih basah oleh darah, tapi ia tak lagi gentar. Dengan gerakan perlahan, ia mulai menyeret tubuh Warto ke dekat meja kayu besar. Tempat biasanya ia menyiapkan bahan masakan. Tubuh itu berat tapi ia tidak berhenti. Setiap tarikan meninggalkan jejak merah di lantai yang menempel pada kakinya. Dia mengambil napas panjang, menatap pisau di tangannya, lalu menutup matanya sesaat sebelum mengayunkannya. Suara daging terbelah memenuhi dapur, diiringi isak tertahan dari bibirnya sendiri. Pisau itu bergerak naik turun, seperti refleks seorang juru masak yang telah terbiasa. Ia tidak lagi berpikir tentang apa yang sedang ia lakukan. Pikirannya mati rasa. Setiap irisan terasa seperti pelepasan semua sakit hati selama ini. Setiap bentakan, tamparan, kata-kata kasar, semua terbayar dalam satu malam mengerikan itu. Tangannya mulai terbiasa dengan gerakannya sendiri. Dia memotong lengan, lalu kaki hingga kepala suaminya akhirnya terpisah. Darah mengalir membentuk genangan di bawah meja. Dia berhenti sejenak, menatap hasil perbuatannya dengan tatapan kosong. Tubuh yang dulu menjadi sumber rasa sakit kini sudah tak lagi utuh. Tapi bukannya lega, rasa mual justru menyerang. Yogi menutup mulut menahan muntah. Namun suara di kepalanya kembali berbisik. Lebih lembut kali ini seolah menenangkan. Kamu harus selesaikan. Jangan biarkan siapapun tahu. Ia menarik napas panjang dan mulai membersihkan area sekitar. Setiap potongan tubuh ia letakkan ke dalam wadah besar, satu persatu tanpa ekspresi. Ia mencuci darah yang menempel di meja, di lantai, bahkan di bajunya sendiri. Lalu pandangannya beralih ke panci besar di sudut dapur. Tangannya bergetar saat membuka tutupnya. Ia menuangkan air, menyalakan kompor, dan melihat api biru menyala tenang di bawah panci. Suara desis gas bercampur dengan dentingan panci, menandai awal dari sesuatu yang tak bisa diubah. Ketika air mulai panas, ia mengambil garam, bawang, serai, dan bumbu-bumbu yang biasa ia gunakan. Gerakannya begitu tenang, nyaris seperti sedang menjalankan rutinitas harian. Tak ada ekspresi di wajahnya. Ia memotong potongan daging itu kecil-kecil, seolah sedang menyiapkan bahan untuk pelanggan besok pagi. Bau anyir bercampur bumbu mulai memenuhi udara. Perlahan, aroma itu berubah menjadi sesuatu yang samar-samar menggugah selera. Mengerikan tapi nyata. Sarti berdiri di depan panci, menatap air yang mendidih. Uap panas menyentuh wajahnya, membuat matanya berair. Bumbu cinta dari rumah tangga, gumamnya pelan, diiringi tawa kecil yang terdengar seperti tangis. Malam itu ia terus memasak hingga fajar. Tak ada tidur, tak ada penyesalan, hanya suara air mendidih yang menemani. Setiap sendok kaldu yang ia cicipi membawa rasa pahit yang aneh, campuran antara duka dan kepuasan. Saat pagi tiba, aroma soto memenuhi rumah. Giris membuka jendela dapur.
membiarkan udara pagi masuk. Semua tampak biasa, seolah tak ada kejadian mengerikan semalam. Ia membersihkan meja, menyapu lantai, lalu menaruh panci besar di atas kompor. Untuk persiapan warung buka. Di luar, ayam mulai berkokok dan kehidupan desa kembali berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hati Sarti sesuatu telah berubah selamanya. Dia menatap ke arah kursi kosong di ruang makan, tempat Warto biasa duduk sambil minum kopi. "Sekarang kamu tenang, kan?" katanya lirih. Tak ada jawaban, hanya aroma soto yang terus menguar, menutupi bau darah yang belum sepenuhnya hilang. Dia menatap panci itu lama, lalu tersenyum kecil, senyum yang dingin dan tak lagi manusiawi. Sejak malam itu, dapur kecil di Banyuwangi itu tak pernah sama lagi. Dapur tempat seorang istri memasak untuk suaminya telah berubah menjadi tempat dosa besar dilahirkan. Tapi anehnya bagi Sarti, dapur itu kini terasa paling tenang. Tak ada lagi bentakan, tak ada lagi rasa takut. Hanya dirinya, kompor, dan panci besar yang mendidih pelan. Seakan mengamini keputusan gila yang sudah tak bisa ditarik kembali. Pagi itu matahari Banyuwangi mulai naik perlahan di balik pepohonan jati. Udara masih lembab, dan embun menempel di kaca jendela warung kecil milik Sarti. Di luar, suara motor dan langkah kaki para pelanggan sudah mulai terdengar. Warung soto itu selalu buka pukul 6 pagi. Dan meski suasana baru saja terang, antrian sudah mengular seperti biasa. Dari luar tak ada yang aneh, hanya sebuah warung sederhana berdinding kayu, dengan papan bertuliskan soto Bu Sarti, kuah gurih khas desa. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Aroma kaldu dari dapur terasa lebih tajam dari biasanya, seolah ada rahasia yang ikut terbakar bersama bumbu. Sarti berdiri di dapur dengan pandangan kosong. Matanya sembab tapi wajahnya tenang. Ia mengenakan kebaya lusuh warna krem dan celemek hijau yang masih berlumur noda. Di atas kompor panci besar mendidih perlahan, menimbulkan suara gemericik pelan yang menenangkan. Ia mensias ke dalamnya, memperhatikan potongan-potongan daging yang sudah melunak. Kuahnya kental, kekuningan, dengan lemak yang mengapung di permukaan. Uap panas menampar wajahnya, membuat rambut di pelipisnya menempel. "Hari ini ramai," gumamnya datar, seolah berbicara pada seseorang yang tak ada di sana. Ia mengambil sendok besar, mencicipi sedikit kuahnya, lalu tersenyum samar. Rasanya pas, gurih, dalam, dan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tak lama kemudian pelanggan mulai berdatangan. Ada bapak-bapak tukang ojek, ibu-ibu pedagang pasar, dan anak sekolah yang mampir sarapan. "Bu Sarti, sotonya tambah enak ya. Dagingnya lembut banget sekarang," ujar salah satu pelanggan sambil menyeruput kuahnya. Sarti tersenyum kecil membalas, "Iya, mungkin rezeki pagi ini lagi bagus." Tak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Tak ada yang curiga, bahkan ketika aroma daging yang menyatu dengan bumbu terasa sedikit berbeda. Mungkin mereka pikir itu resep baru. Di setiap suapan, Sarti menatap mereka diam-diam. Dia melihat mereka menikmati sotonya dengan lahap, menghirup kuah, mengunyah daging, meneguk air putih setelahnya. Dalam hati, ada sesuatu yang aneh muncul di dadanya. Campuran antara kepuasan dan kekosongan. Jam tahu seharusnya merasa ngeri, tapi yang muncul justru rasa tenang. Semakin banyak orang yang memuji masakannya, semakin hening suara hatinya. "Bumbu cinta dari rumah tangga," gumamnya pelan, mengulang kalimat yang dulu sering ia lontarkan saat ditanya rahasia resep. Kini kalimat itu terasa seperti lelucon kejam yang hanya ia pahami sendiri. Di sela kesibukan, seorang pelanggan lama bernama Pak Rahman menghampiri. Jadi pelanggan titip yang sering bercanda dengan Warto. "Bu, suami jenengan kemana? Kok udah 2 hari nggak kelihatan?" tanyanya sambil menyeruput kuah hangat. Sarti menatapnya, senyum tipis muncul di wajahnya. "Oh, dia ke Jember, Pak, ada urusan dagang. Katanya seminggu baru pulang." Suaranya datar tapi meyakinkan. Pak Rahman mengangguk puas, tak curiga sedikit pun. "Wah, bagus itu. Rezeki makin lancar ya, Bu. Ini soto paling enak di desa," katanya sambil tertawa kecil. Sarti hanya menunduk, tangannya meremas sudut celemeknya kuat-kuat di bawah meja. Sore hari, setelah pelanggan mulai berkurang, Sarti duduk di kursi kayu di pojokan dapur. Ia menatap panci besar yang kini hanya tersisa sedikit kuah di dasarnya. Di dinding dapur tergantung bayangan dirinya sendiri, goyah oleh cahaya api kompor yang hampir padam.
Yue mengingat semalam, setiap detail, setiap suara, setiap luka yang akhirnya ia balas. Kini semua sudah diam, tak ada lagi bentakan, tak ada lagi langkah kaki berat yang menakutkan di malam hari. Tapi di tengah ketenangan itu, suara aneh muncul di pikirannya. Lembut namun jelas. Suara Warto, "Soto kamu enak, Sarti." Tuyul mendongak cepat, menatap ke sekeliling dapur. Tak ada siapa-siapa, hanya uap sisa masakan yang masih melayang pelan ke langit-langit. Dia menatap panci, lalu mendekat. "Kamu sudah selesai," bisiknya lirih, tangannya menyentuh pinggiran panci yang masih hangat. "Sekarang tenanglah." Tapi di dalam hati kecilnya, Sarti tahu bahwa yang ia buang ke dapur bukan hanya tubuh Warto. Ia juga membunuh sisa dirinya sendiri malam itu. Menjelang malam, ia menutup warung seperti biasa. Namun sebelum mematikan lampu dapur, ia menatap panci itu sekali lagi. Ia memindahkan sisa kaldu ke wadah kecil, menutupnya rapat, lalu menyimpannya di bawah meja. Entah mengapa, ia tak sanggup membuangnya. Di dalam kaldu itu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia duduk di kursi kayu, mengambil sendok, dan menyeruput satu sendok terakhir. Rasa gurih itu membuat matanya terpejam. Ia merasa hangat, damai, tapi juga anehnya bersalah. Air matanya menetes tanpa suara. Beberapa hari berlalu, warung Sarti semakin ramai. Banyak pelanggan baru berdatangan. Katanya karena mendengar kabar bahwa soto di sana kini jauh lebih lezat dari sebelumnya. Sarti melayani semua dengan senyum yang sama. Tapi ada hal lain yang mulai berubah dalam dirinya. Setiap kali ia memasak, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut dapur. Kadang bayangan seseorang tampak sekilas di refleksi tutup panci, berdiri di belakangnya dengan tatapan tajam. Kadang di malam hari saat ia menyiapkan bumbu untuk esok pagi, ia mendengar langkah kaki di ruang tamu, pelan, berit, dan teratur di sebertaan langkah Warto suatu pagi. Sarti hampir menjatuhkan panci ketika ia merasa seseorang menyentuh pundaknya. Dulu ia semana boleh cepat, tetapi tak ada siapa pun di sana. Nafasnya memburu, tangan gemetar. "Kamu cuma lelah," katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi malamnya, saat semua lampu sudah padam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Warto duduk di kursi dapur, menatapnya dengan senyum datar. "Masakanmu enak," katanya lagi, "tapi kamu lupa satu hal. Aku belum selesai dimasak." Saat bangun, Sarti mendapati panci besar di dapur sudah berisi air panas, dan api kompor menyala sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Antara nyata dan mimpi mulai bercampur. Kadang ia merasa suaminya masih ada, berdiri di dekat pintu, memantau setiap gerakannya. Kadang ia merasa tangannya sendiri bergerak tanpa sadar, mengambil bumbu dan menyiapkan sesuatu yang tak seharusnya. Tapi anehnya ia tidak takut. Ia malah merasa tenang setiap kali uap panas menutupi wajahnya. Seolah di balik aroma gurih yang semakin kuat itu, ada kehadiran yang menemaninya, menjaga agar rahasianya tetap aman. Bagi warga desa, warung Bu Sarti kini bukan sekadar tempat makan. Mereka menyebutnya warung paling lezat di Banyuwangi. Bahkan beberapa orang bilang kuahnya punya cita rasa yang hidup. Sarti hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Mereka tak tahu betapa kata hidup itu justru paling tepat menggambarkan apa yang sebenarnya mendidih di balik panci besar itu. Dan setiap kali malam turun, saat semua pelanggan sudah pulang, Sarti menatap panci besarnya yang beruap dan berkata pelan, "Kita berhasil. Tuy sekarang tak ada yang bisa memisahkan kita lagi." Di dalam dapur yang gelap dan sunyi, hanya suara air mendidih yang menjawab pelan, tapi pasti seolah ikut bernafas bersamanya. Beberapa hari berlalu sejak Warto menghilang, dan desa kecil di pinggiran Banyuwangi itu mulai diliputi rasa penasaran. Orang-orang di warung kopi mulai bertanya-tanya kemana perginya suami Sarti, yang biasanya duduk di depan warung setiap sore sambil merokok kretek dan menyapa siapa saja yang lewat. "Tumben si Warto nggak nongol-nongol," kata Pak Darman tetangga sebelah sambil menyeruput kopinya. "Katanya ke Jember ya," sahut yang lain. "Iya," kata istrinya gitu. "Tapi kok nggak ada kabar, nggak pulang-pulang?" Obrolan ringan itu perlahan berubah jadi bisik-bisik yang menyebar cepat seperti api kecil di rerumputan kering. Di desa kecil, gosip berjalan lebih cepat daripada angin pagi, dan nama Sarti mulai disebut-sebut di setiap sudut. Sementara itu di warungnya, Sarti tetap menjalani hari seperti biasa. Warungnya bahkan makin ramai.
Banyak orang datang karena mendengar kabar kalau soto Bu Sarti sekarang lebih enak dari sebelumnya. Tak sedikit yang memuji dagingnya yang lembut dan kaldu yang gurihnya tak biasa. Rasanya beda, Bu. Kayak ada yang spesial, kata seorang pelanggan tetap sambil mengunyah pelan. Sarti hanya tersenyum kecil, wajahnya tetap datar. Tangannya cekatan mengisi mangkuk demi mangkuk, sementara matanya sesekali melirik ke arah belakang rumah. Ke sumur tua di pojokan yang kini selalu tertutup rapat dengan papan kayu tebal. Namun di balik senyum itu, ada ketegangan yang mulai tumbuh. Setiap kali ada suara langkah di luar pagar, ia menoleh cepat. Setiap kali ada orang memanggil dari depan, ia merasa dadanya berdebar keras. Dia tahu, cepat atau lambat, orang-orang akan mulai bertanya hal-hal yang tak ingin ia jawab. Kecurigaan pertama datang dari Bu Mina, tetangga sebelah yang rumahnya hanya dipisahkan pagar bambu. Perempuan tua itu dikenal cerewet tapi tajam instingnya. Dia sering membantu Sarti menyiapkan bahan dagangan atau meminjam bumbu jika kehabisan. Malam sebelum Warto menghilang, Bu Mina terbangun karena mendengar suara keras dari arah rumah Sarti. Seperti orang bertengkar lalu disusul suara benda jatuh. Aku kira cuma berantem biasa, ujarnya kemudian ke beberapa warga. Tapi pas subuh rumahnya sepi banget, gak ada suara apa-apa, kayak gak ada orang. Beberapa hari setelah itu, Bu Minah mencium bau aneh dari arah belakang rumah Sarti. Bau itu menusuk hidung, campuran antara daging rebus dan sesuatu yang lebih tajam, seperti darah yang sudah lama mengering. Dia sempat berpikir mungkin Sarti sedang merebus daging dalam jumlah besar, tapi baunya aneh, seperti bukan dari dapur biasa. Waktu aku lewat belakang, baunya sampai bikin perut mual, katanya sambil mengipasi hidung. Dan anehnya, Sarti malah kelihatan panik waktu aku tanya soal itu. Suatu sore, Bu Minah memberanikan diri menegur. Bu Sarti, masak apa sih? Kok baunya nyegrak banget? Dari kemarin-kemarin juga gitu. Sarti yang saat itu sedang mencuci piring berhenti sejenak, lalu tersenyum. Oh itu, Bu. Kemarin ada pelanggan nitip pesanan daging banyak, jadi saya rebus lama biar empuk. Jawabannya cepat, tapi matanya tak berani menatap langsung. Bu Minah mengangguk, meski hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang tak beres. Malamnya, Sarti duduk sendirian di dapur. Lampu gantung berayun pelan, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Dia menatap panci besar yang kini kosong. Hanya tersisa-sisa kaldu yang mengering di dasar. Di luar suara jangkrik terdengar bersahutan. Tapi di sela-sela kesunyian itu, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di pekarangan belakang. Pelan tapi jelas. Ia mematikan lampu dapur, berjalan mengendap ke arah jendela, mengintip dari celah tirai. Di luar terlihat siluet seseorang berdiri di dekat sumur. Tubuhnya kecil, bungkuk. Bu Minah. Perempuan itu sedang mencoba mengangkat papan penutup sumur dengan tongkat kayu. Sarti menahan napas. Jantungnya berdebar keras. Ia hampir berteriak tapi menahan diri. Dengan langkah cepat dan wajah dingin, ia keluar lewat pintu dapur. Bu Minah! Suaranya keras dan tajam. Perempuan tua itu terlonjak kaget, hampir menjatuhkan tongkatnya. Astagfirullah, Bu Sarti. Kaget aku. Aku cuma mau, lihat soalnya dari kemarin baunya keluar terus. Sarti tersenyum tapi matanya menatap tajam. Kalau mau tahu sesuatu tanya baik-baik. Jangan diam-diam ke belakang rumah orang. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Bu Minah tergagap meminta maaf lalu buru-buru pergi. Tapi sejak malam itu, ia tak lagi berani mendekat ke rumah Sarti sendirian. Meski begitu, gosip sudah terlanjur menyebar. Orang-orang mulai berbisik di pasar, di warung kopi, di pinggir jalan. Katanya si Warto nggak ke Jember. Katanya sempat ribut sama istrinya, ujar seseorang. Aku dengar malam itu ada suara kayak benda jatuh, habis itu sepi, tambah yang lain. Dan sotonya loh, rasanya makin enak. Aneh kan? Bisikan itu berubah jadi cerita yang semakin liar. Ada yang bilang Warto kabur, ada yang bilang dia dibunuh, ada yang percaya dia masih sembunyi di rumah, tapi tidak ada yang tahu pasti. Suatu siang, 2 orang perangkat desa datang ke warung Sarti. Mereka berpura-pura membeli soto, tapi dari cara mereka berbicara jelas ada maksud lain. Bu Sarti, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum ramah. Pak Lurah nanyain, Warto bener ke Jember ya? Kok belum balik juga? Sarti berhenti mengaduk kuah, lalu menjawab dengan tenang.
Iya, betul. Katanya mau buka usaha kecil di sana. Mungkin masih ngurus tempat. Salah satu perangkat menatap mangkuk soto di depannya, lalu bergumam pelan. Wah, enak banget ini. Dagingnya lembut sekali. Sarti hanya tersenyum datar. Tapi setelah mereka pergi, tangannya gemetar. Ia tahu, waktu semakin sempit. Malam itu Sarti tidak bisa tidur. Yoya duduk di dapur, menatap sumur dari jendela. Angin malam membuat daun pisang di belakang rumah berdesir lembut. Tapi dalam kesunyian itu, terdengar suara pelan seperti seseorang sedang memanggil. Sarti! Suara itu membuat darahnya membeku. Yoya tahu suara itu, suara Warto. Suaranya serak berat tapi jelas. Ia berdiri perlahan, menatap sumur dengan mata lebar. Kamu nggak ada lagi, gumamnya dengan suara gemetar. Tapi suara itu datang lagi, lebih pelan, lebih dekat. Sarti, dingin di sini. Dia berlari menutup jendela, menekan kedua telinganya. Tapi suara itu tak hilang. Dia mendengar langkah-langkah berat di pekarangan. Lalu bunyi air menetes dari arah sumur. Ketika ia memberanikan diri melihat lagi, papan penutup sumur bergeser sedikit, seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Ia menjerit kecil, menutup mulut dengan tangan, lalu mundur ke belakang hingga punggungnya menabrak meja. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh bau yang lebih menyengat dari biasanya. Bau itu berasal dari arah rumah Sarti, tajam dan menusuk hingga membuat orang yang lewat menutup hidung. Beberapa anak kecil yang bermain di depan rumah menjerit karena melihat cairan merah. Kehitaman menetes dari celah papan di belakang rumahnya. Buminah yang kebetulan lewat hampir pingsan melihatnya. Astagfirullah. Itu apa? Katanya gemetar. Sejak hari itu, kecurigaan berubah menjadi ketakutan. Tak ada yang berani mendekat ke rumah Sarti lagi. Tapi bisik-bisik warga semakin gencar. Sementara di dalam rumah, Sarti duduk di kursi kayu dengan wajah pucat. Matanya menatap kosong ke arah sumur. Dan dalam bisikan kecil yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku sudah bilang berhenti memanggilku, toh aku sudah masak kau sepenuhnya." Namun di luar angin membawa suara samar dari arah sumur, suara yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri, tawa pelan seorang laki-laki yang seolah masih lapar. Ketika siang itu matahari tepat di atas kepala dan suara hiruk-pikuk pasar desa masih terdengar samar, suasana di warung soto milik Sarti tiba-tiba berubah tegang. Polisi datang dengan wajah serius membawa sekop, senter, dan kantong besar berwarna hitam. Warga mulai berkerumun, saling berbisik, mencoba menerka apa yang sebenarnya terjadi di rumah wanita yang selama ini mereka kenal ramah itu. Seorang anak kecil yang masih ketakutan berdiri di dekat ibunya sambil menunjuk ke arah sumur di belakang rumah, tempat ia tadi bermain. "Tadi ada tulang, Bu. Ada dagingnya," katanya lirih. Beberapa orang langsung menatap satu sama lain dengan ngeri. Polisi segera bergerak ke belakang rumah, menyingkap dedaunan kering dan tanah lembek di sekitar sumur. Bau amis dan busuk langsung menyeruak, menusuk hidung siapapun yang berdiri terlalu dekat. Salah satu petugas menyalakan senter dan melihat sesuatu berwarna pucat di antara gumpalan tanah. Sebuah tulang, masih berbalut jaringan yang menghitam. Tak lama kemudian, mereka menemukan lebih banyak potongan kecil yang tampak seperti bagian tubuh manusia. Semua orang yang menyaksikan adegan itu terpaku. Sebagian menutup mulut menahan muntah, sebagian lain mundur dengan wajah pucat pasi. "Ini bukan tulang hewan," ujar salah satu polisi dengan nada datar tapi jelas. "Kita perlu gali lebih dalam." Dan penggalian pun dimulai. Satu demi satu, potongan tulang diangkat dari dasar sumur yang berlumpur. Beberapa di antaranya masih terikat oleh kain bekas yang sudah lapuk, seolah sengaja dibungkus sebelum dibuang. Salah satu potongan tampak seperti tulang paha masih utuh. Suara kamera petugas forensik berdering pelan, bergantian dengan suara isak warga yang ngeri melihat kenyataan di depan mata mereka. Di warung, Sarti mencoba tetap melayani pelanggan yang tersisa. Tangannya gemetar ketika menuangkan kuah soto ke dalam mangkuk. Tatapan matanya kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Namun setiap kali suara polisi terdengar makin dekat, tubuhnya menegang. Ketika salah satu petugas masuk ke dapur dan memanggil namanya, gayanya berubah drastis. Wajahnya memucat, sudut bibirnya bergetar, dan panci besar di depannya tiba-tiba terasa begitu asing.
Bu Sarti, kata salah satu polisi pelan tapi tegas, kami menemukan sesuatu di sumur belakang rumah ibu. Kami perlu ibu ikut ke belakang sebentar. Sarti menelan ludah. Matanya menatap panci yang masih mengepulkan asap di atas tungku. Yaitu apa yang mereka temukan. Yaitu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Tapi tetap saja, langkahnya berat ketika berjalan menuju sumur di belakang. Warga menatapnya seolah melihat makhluk lain, bukan lagi manusia. Tatapan mereka penuh kebencian campur takut dan jijik. Ketika Sarti tiba di dekat sumur, salah satu petugas membuka kantong hitam dan memperlihatkan isinya. Ia menjerit kecil, tapi bukan karena kaget, melainkan karena akhirnya kenyataan yang selama ini ia tekan di dalam dada pecah begitu saja di hadapan semua orang. Tangis itu bukan tangis penyesalan, melainkan semacam kelegaan yang aneh, seolah beban rahasia yang selama ini mendidih di dalam dirinya akhirnya pecah dan keluar bersamaan dengan bau busuk yang menguar dari kantong hitam itu. "Ini Warto kan?" tanya seorang warga Parubaya dengan suara bergetar. Sarti tak menjawab, ia hanya menatap kosong ke dalam sumur. Polisi segera membawanya menjauh, namun langkah Sarti goyah. Ia sempat menatap kembali ke arah warungnya, ke panci besar yang masih mendidih, ke meja yang dipenuhi pelanggan yang kini berlari ketakutan meninggalkan makanan mereka. Ia melihat sendok jatuh ke lantai, kuah soto tumpah, dan suara mangkuk pecah menjadi gema yang menandai akhir segalanya. Di perjalanan menuju mobil polisi, Sarti tertawa pelan. Tawanya aneh, patah-patah, seolah datang dari seseorang yang sudah tak lagi sepenuhnya waras. "Kalian semua suka soto itu, kan?" katanya pelan. "Kalian bilang rasanya lembut, dagingnya enak." Polisi menatapnya tajam, sebagian warga langsung menjerit mendengar kata-kata itu. Ada yang menutup telinga, ada yang muntah di tempat. Namun Sarti terus bicara, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum tipis. "Itu, cinta saya untuk dia dan untuk kalian." Kalimat itu bergema lama di kepala orang-orang yang mendengarnya. Hari itu, warung soto Sarti ditutup untuk selamanya. Petugas forensik menyita semua barang di dapur, termasuk panci besar yang menjadi pusat aroma gurih yang dulu disukai banyak orang. Di dalamnya, mereka menemukan sisa cairan kental berwarna kehitaman yang segera dibawa untuk diperiksa di laboratorium. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Cairan itu mengandung sisa protein dan jaringan manusia. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh Banyuwangi, membuat warga gemetar ketakutan setiap kali melewati rumah itu. Tak ada lagi yang berani mendekat, bahkan sekadar melihat dari jauh. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mengaku mencium bau kaldu yang samar tercium dari arah rumah Sarti. Padahal dapur itu sudah disegel. Ada yang bersumpah mendengar suara air mendidih dari dalam rumah kosong itu. Dan samar-samar, terdengar suara perempuan bernyanyi pelan. Lagu yang dulu sering dinyanyikan Sarti saat melayani pelanggan. Sejak malam penemuan itu, rumah dan warung tersebut dikenal dengan sebutan Warung Soto Berdarah. Warga yang lewat selalu mempercepat langkah mereka, takut kalau bau itu tiba-tiba muncul lagi, mengingatkan mereka pada rasa yang dulu mereka puji, tanpa tahu dari mana asalnya. Ruang interogasi di kantor polisi Banyuwangi malam itu begitu hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar pelan, memecah keheningan yang menggantung berat di udara. Di sudut ruangan, Sarti duduk di kursi besi dengan kedua tangan terikat borgol. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya tampak kosong seperti seseorang yang jiwanya sudah lama pergi meninggalkan tubuhnya. Di depannya, dua penyidik duduk saling berhadapan, menatap wanita itu dengan campuran rasa iba dan jijik. Sudah lebih dari 2 jam interogasi berlangsung tanpa hasil. Sarti hanya menunduk memainkan jarinya yang dingin, tak menjawab satupun pertanyaan. Polisi pertama, yang sejak awal mencoba bersikap lembut, mulai kehilangan kesabaran. "Bu Sarti," katanya pelan, "kami sudah menemukan semuanya. Kami tahu si Warto tidak pergi ke Jember. Kami tahu apa yang ibu lakukan di dapur itu." Namun Sarti tetap diam, hanya sesekali menarik napas panjang dan menatap ke meja seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Akhirnya, penyidik kedua membuka sebuah map tebal berisi foto-foto hasil temuan di rumahnya. Salah satunya adalah foto potongan tulang yang ditemukan di sumur belakang. Ketika foto itu diletakkan di hadapan Sarti,
Tubuhnya menegang sesaat, bibirnya bergetar dan air mata menetes pelan dari sudut matanya. Tapi bukan tangisan keras, hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Seolah bukan karena sedih, melainkan karena beban yang terlalu lama ditahan, akhirnya bocor keluar. "Bu Sarti," ulang penyidik pertama lagi, dengan suara lebih lembut. "Kami tidak di sini untuk menghakimi. Kami hanya ingin tahu kenapa." Sarti mengangkat kepalanya perlahan. Matanya merah, tapi tatapannya datar, kosong, tanpa emosi. "Kalian ingin tahu kenapa?" Tanyanya pelan. "Karena aku sudah mati duluan. Jauh sebelum malam itu." Suaranya serak dan dingin, membuat kedua penyidik saling berpandangan. Ia lalu mulai bicara, pelan tapi pasti. Kata-katanya seperti racun yang menetes satu persatu, membentuk pengakuan yang membuat udara di ruangan itu terasa semakin dingin. "Jia, Wartu, setiap hari pulang dalam keadaan mabuk, kadang bawa uang, kadang tidak. Kalau aku tanya, dia marah. Katanya aku cuman perempuan bodoh yang harusnya bersyukur punya suami. Dia pukul aku, kadang dengan tangan, kadang dengan sendok kayu di dapur. Aku sering tidur sambil menahan darah di bibir, tapi tetap masak paginya, karena kalau tidak dia akan marah lagi." Tangannya yang terborgol menggenggam erat celana di pahanya. "Tiap malam aku dengar suara langkahnya di depan pintu kamar, dan aku tahu kalau malam itu dia lagi marah. Aku tak bisa lari, tak bisa teriak. Aku cuma bisa menunggu sampai semua selesai. Sampai akhirnya, ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca tapi suaranya justru semakin tenang. Sampai akhirnya aku berhenti takut. Aku berhenti merasa jadi manusia." Penyidik kedua menelan ludah, mencoba mencatat tapi tangannya sedikit gemetar. "Lalu malam itu, apa yang terjadi, Bu?" Sarti menatap langit-langit ruangan, seolah sedang memutar kembali adegan yang tak ingin diingat siapapun. "Dia pulang malam, bau arak di badannya begitu menyengat. Uang jualan habis lagi. Dia marah, melempar piring menamparku. Tapi malam itu aku tertawa. Aku bahkan tak tahu kenapa. Aku cuma tertawa. Mungkin karena aku sadar kalau aku terus hidup seperti ini." Kedua Temadis pelan-pelan. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada yang nyaris seperti bisikan. "Ketika dia memukul lagi, aku ambil pisau dapur. Pisau yang biasa ku pakai motong daging sapi untuk soto. Aku tusuk dia sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu, sunyi. Ruangan itu begitu senyap. Hanya suara catatan pena dan desahan napas pelan dari para penyidik. Tapi cerita Sarti belum selesai. Ia menatap meja, menatap kosong ke arah bayangan dirinya yang terpantul di permukaan metalik. Setelah dia jatuh, aku duduk di sampingnya. Lama sekali. Aku pikir aku akan menjerit atau kabur. Tapi tidak. Aku cuma duduk memandangi darahnya yang mengalir ke lantai dapur. Warnanya merah, tapi entah kenapa waktu itu terasa indah, seperti bumbu yang baru disiapkan. Polisi pertama berdehem pelan menahan mual. Dan setelah itu, Sarti menatapnya dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan antara gila dan tenang. Aku masak. Aku rebus air. Aku potong dagingnya. Gue tahu apa yang kulakukan salah. Tapi rasanya seperti aku sedang menyiapkan makan malam seperti biasanya. Bedanya cuma kali ini, aku tidak sedang memasak untuknya. Keusahain masih. Dia. Kata-kata itu membuat udara di ruangan seolah membeku. Penyidik kedua menghentikan catatannya. Hanya bisa menatap wanita di depannya dengan rasa ngeri yang tulus. Sarti melanjutkan dengan nada lirih tapi jelas. Aku tidak ingin dia hilang. Kyumemidop ingin ada jejaknya yang bisa diambil orang lain. Dia selalu bilang aku tidak berguna, tidak berarti apa-apa. Jadi aku pastikan kali ini, dia benar-benar jadi bagianku. Aku masukkan dia ke panci, aku masak lama-lama, sampai aromanya berubah jadi harum. Saat ku hirup uapnya, aku merasa tenang. Rasanya seperti dia akhirnya berhenti marah. Salah satu penyidik bangkit dari kursinya, berjalan ke sudut ruangan, berusaha menenangkan diri. Tapi Sarti terus berbicara. Matanya kini menatap lurus, suaranya lebih dingin daripada sebelumnya. Kalian tahu rasanya kehilangan seseorang yang selalu kau benci, tapi juga selalu kau cari. Dia seperti racun yang hidup di dalam tubuhku. Jadi aku pikir, kalau aku tidak bisa menyingkirkannya, maka aku akan menelannya. Lalu kalimat itu keluar, kalimat yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam ngeri. Dengan senyum kecil yang samar, ia berkata pelan, aku cuma ingin dia benar-benar jadi bagian dari hidupku, sampai ke perutku.
Setelah itu ruangan benar-benar sunyi. Tak ada yang sanggup bicara. Salah satu penyidik menutup map di depannya, lalu menatap wanita di hadapannya lama sekali, seolah mencoba memastikan bahwa makhluk di depannya masih manusia. Tapi sulit untuk yakin setelah mendengar semua itu. Sarti lalu bersandar di kursi, menatap langit-langit ruangan dan tertawa pelan. Tawanya lirih, seperti bisikan yang tak ingin didengar siapapun. Lucu ya. Mereka semua suka soto itu. Mereka bilang rasanya beda, gurih sekali. Padahal, mungkin karena ada cinta di dalamnya. Penyidik pertama memukul meja dengan keras. Kekep! Suaranya bergetar antara marah dan takut. Tapi Sarti tidak berhenti tersenyum. Kalian tidak akan mengerti, katanya datar. Kalian tidak pernah hidup dalam ketakutan setiap malam. Aku cuma ingin diam. Tapi dia tak pernah membiarkan aku tenang. Sampai aku yang akhirnya menenangkannya. Setelah pengakuan itu, Sarti dibawa ke ruang tahanan sementara. Namun malam itu, semua petugas di kantor polisi tak bisa tidur nyenyak. Beberapa mengaku mendengar suara perempuan tertawa dari arah ruang interogasi yang sudah kosong. Salah satu penjaga bahkan bersumpah mencium bau kaldu samar dari ventilasi ruangan itu, meski dapur kantor sudah lama tidak digunakan. Sejak malam pengakuan itu, cerita tentang Sarti menyebar ke seluruh Banyuwangi. Orang-orang menyebutnya perempuan soto, dan kisahnya menjadi legenda mengerikan di desa itu. Tapi yang paling menakutkan bukanlah tindakannya, melainkan ketenangan dalam setiap kata pengakuannya. Seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan kegilaannya sendiri. Warung soto itu kini berdiri seperti bangkai yang membeku di tengah jalan desa. Dindingnya kusam, papan namanya miring. Huruf-huruf cat putih yang dulu bertuliskan Soto Bu Sarti sudah memudar, tinggal bekas samar yang diselimuti debu dan sarang laba-laba. Sejak kasus itu terungkap, tak ada satupun yang berani menyentuh bangunan itu. Pintu depannya dipaku rapat, jendela-jendelanya ditutup papan. Tapi anehnya, setiap malam Jumat dari dalam warung itu masih terlihat cahaya redup, seperti pantulan api dapur yang menyala sendiri. Awalnya warga mengira itu hanya bayangan dari lampu jalan, tapi setelah beberapa kali diperhatikan, cahaya itu datang dari arah dapur, tempat panci besar milik Sarti dulu berada. Dan setiap kali cahaya itu muncul, udara di sekitar warung berubah. Ada aroma gurih yang tercium samar-samar, seperti kaldu rebusan daging yang baru matang. Bagi mereka yang pernah jadi pelanggan setia, aroma itu tak asing, justru terlalu akrab, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Beberapa warga yang tinggal paling dekat dengan warung mulai mengeluh. Setiap tengah malam, mereka mendengar suara sendok berdenting pelan, seolah ada seseorang yang sedang mengaduk panci. Kadang terdengar suara langkah kaki bolak-balik di lantai dapur. Ada pula yang bersumpah mendengar suara perempuan bernyanyi lirih, lagu yang dulu sering dinyanyikan Sarti saat melayani pembeli. Suaranya lembut tapi dingin, seakan datang dari tenggorokan yang tak lagi hidup. Masakanmu enak sekali, Sarti. Kalimat itu menurut warga kadang terdengar samar dari arah warung ketika angin malam bertiup pelan. Suara laki-laki, parau berat seperti seseorang yang berbicara dari dalam sumur. Beberapa warga mengira itu hanya ilusi, tapi anehnya, mereka yang mendengarnya semua menggambarkan suara yang sama. Pelan, teringsih tapi jelas mengucapkan nama itu. Sarti suatu malam, seorang pemuda bernama Rian yang baru pindah ke desa itu dan belum tahu banyak tentang kisah warung soto terlarang, memberanikan diri mendekat. Ia sering pulang larut malam setelah bekerja, dan rasa penasarannya tumbuh setiap kali mencium aroma gurih dari warung kosong itu. Di malam itu sekitar pukul 11, ia berhenti di depan bangunan itu sambil membawa senter kecil. Udara terasa lembab dan berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam tanah. Ia mendekat pelan, menyorotkan cahaya ke arah dapur lewat celah jendela papan yang terbuka sedikit. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ada sosok perempuan berdiri di depan tungku. Punggungnya membungkuk sedikit. Rambut panjangnya menutupi wajah. Ia tampak sedang mengaduk sesuatu di panci besar. Asap tipis keluar, membawa aroma kaldu yang begitu menggoda sekaligus menakutkan. Rian terpaku. Pikirannya setengah yakin itu hanyalah halusinasi. Tapi ketika perempuan itu menoleh pelan ke arahnya, sinar senter menangkap wajah pucat penuh luka sayatan di pipinya. Mata perempuan itu menatap langsung ke arah jendela dengan pandangan kosong,
dan dari bibirnya keluar senyum tipis yang kaku. Rian menjerit dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya ia jatuh sakit, demam tinggi selama 3 hari, dan terus mengigau menyebut kata panci, jerah dan bau soto. Sejak kejadian itu, tak ada satupun warga yang berani lewat depan warung setelah maghrib. Bahkan penjual keliling yang biasa melewati jalan itu pun memilih memutar arah lebih jauh. Ada juga cerita dari seorang tukang ojek yang pernah terpaksa lewat tengah malam karena mengantarkan penumpang. Saat melintas di depan warung itu, motornya tiba-tiba mogok. Dia turun untuk memeriksa, dan saat menyalakan lampu ponsel, ia melihat panci besar tergeletak di depan pintu warung. Padahal benda itu seharusnya sudah dibawa polisi bertahun-tahun lalu. Dari dalam panci itu terdengar bunyi pelan, blup, 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 seperti air mendidih. Bau kaldu menguar, bercampur dengan bau amis yang menusuk. Ia langsung mendorong motornya menjauh tanpa berani menoleh lagi. Seiring waktu, kisah warung itu menjadi legenda di desa. Di mana Kisnak dilarang bermain di sekitar sana. Orang tua menakut-nakuti mereka dengan cerita, jika kamu nakal, Sarti akan datang membawa semangkuk soto panas. Katanya arwah Sarti tak pernah pergi jauh. Ia masih di sana berdiri di depan tungku, terus memasak sesuatu yang tak pernah habis. Beberapa orang tua di desa percaya bahwa warung itu menjadi tempat di mana 2 arwah terperangkap, Sarti dan Warto. Mereka tak bisa tenang karena keduanya terikat dalam lingkaran kebencian dan rasa bersalah yang tak berakhir. Kadang warga mendengar 2 suara bertengkar dari dalam warung. Suara perempuan yang menangis dan suara laki-laki yang tertawa. Kadang pula terdengar denting piring pecah, sama seperti malam pembunuhan itu. Pernah sekali, sekelompok remaja nekat masuk ke dalam warung karena ingin membuktikan cerita itu cuma omong kosong. Mereka membawa kamera dan perekam suara, berencana membuat konten horor. Awalnya mereka hanya menemukan dapur kosong dan panci besar berdebu di sudut ruangan. Tapi saat salah satu dari mereka menyalakan ponsel untuk merekam, layar tiba-tiba berkedip dan terdengar suara perempuan berbisik pelan, "Sudah siap makan." Setelah itu, semua alat mereka mati mendadak. Mereka lari terbirit-birit, dan satu dari mereka yang terakhir keluar dari dapur kehilangan kesadarannya. Saat siuman, ia bercerita bahwa sempat melihat seseorang berdiri di belakang temannya, menatapnya dengan mata kosong sambil memegang sendok. Sejak peristiwa itu, warga menancapkan tanda larangan di depan warung. Dilarang masuk tempat angker. Tapi meski sudah lama terbengkalai, warung itu seperti hidup sendiri. Kadang pintunya terbuka sedikit seperti ada yang baru saja keluar. Kadang di pagi hari, terlihat bekas uap di jendela, seolah seseorang memasak semalaman. Beberapa orang luar desa yang penasaran datang untuk melihat langsung. Ada yang pulang dengan cerita menyeramkan. Ada yang justru hilang arah seolah tak sadar berputar di sekitar warung itu selama berjam-jam. Salah satu dari mereka mengaku mendengar suara seseorang memanggil dari dalam, "Ayo, masuk. Masih hangat baru matang." Kini setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar selalu menyalakan dupa dan menabur garam di depan rumah mereka. Mereka percaya itu satu-satunya cara agar aroma soto dari warung terlarang itu tidak masuk ke rumah. Tapi meski sudah berusaha, terkadang bau itu tetap datang. Samar, hangat, gurih, seolah mengundang siapapun yang mencium untuk mencicipinya sekali lagi. Bagi orang luar, kisah ini mungkin hanya legenda desa. Tapi bagi warga Banyuwangi, warung itu bukan sekadar cerita menakutkan. Ia adalah peringatan bahwa kebencian dan amarah yang dibiarkan membusuk bisa melahirkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pembunuhan. Warung itu kini berdiri seperti luka terbuka. Seolah setiap kali angin berhembus, ia berbisik pelan di antara reruntuhan papan tuanya. "Masakanmu enak sekali, Sarti." Dan siapapun yang mendengar bisikan itu, katanya, tak akan pernah bisa melupakan aroma soto yang tiba-tiba muncul tanpa sumber. Aroma yang menggoda sekaligus membuat dada sesak, seperti kenangan pahit yang terus mendidih, tak pernah benar-benar padam.